Halo semua, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Kade Pipin Karangatnyani dengan NIM 2211041002. Saya merupakan prodi mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini kelas 1A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu konsep dasar pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 materi pembelajaran, diantaranya yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Kelembagaan PAUD Indonesia secara eksplisit dan yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Dalam pengembangan kebijakan lembaga pendidikan, hendaknya tidak mengabaikan 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi HANA, yaitu yang pertama non-diskriminasi, yang kedua dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak, yang ketiga mengakui adanya hak hidup, dan yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam kelembagaan PAUD di Indonesia terdapat jenis-jenis layanan PAUD. Yang pertama adalah TK atau Taman Kanak-kanak, yang kedua adalah KB atau kelompok bermain, yang ketiga adalah TPA atau Taman Penitipan Anak, yang keempat adalah SPS atau Satuan PAUD Sejenis, dan yang terakhir adalah PAUD Berbasis Keluarga atau PBK. TK atau Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai 6 tahun secara lebih terstruktur. KB atau kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. TPA atau Taman Penitipan Anak merupakan bentuk satuan PAUD yang penyelenggaraan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. SPS atau Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat. Yang terakhir merupakan PAUD Berbasis Keluarga atau PBK adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Dan yang kedua adalah pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Terdapat beberapa landasan dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, landasan yuridis. Berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang Pelindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Kedua adalah landasan filosofis. Menurut landasan filosofis, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berbeda antara masyarakat, bangsa, atau negara karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat
yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Terakhir adalah landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Untuk materi yang terakhir yaitu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk yaitu segregasi, integrase, dan inklusi. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan diantaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Yang pertama adalah bentuk layanan segregasi. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dialami seseorang. Oleh karenanya, setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan yang berbeda. Layanan segregasi dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, sekolah khusus. Penyelenggaraan sekolah khusus ini pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satu kelainan saja, sehingga dikenal dengan sebutan SLB. Untuk tunanetra dikenal dengan sebutan SLBA, untuk tunarungu dikenal dengan sebutan SLBB, untuk tunahikta dikenal dengan sebutan SLBC, tunadaksa dikenal dengan sebutan SLBD, dan untuk tunalaras dikenal dengan sebutan SLBE. Setiap SLB tersebut ada tingkatan persiapan, tingkatan dasar, dan tingkatan lanjut. Kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga SLB disebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut serta unit asrama. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Yang terakhir adalah sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Berbeda halnya dengan kelas jauh, kelas kunjung adalah suatu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Jadi, guru berfungsi sebagai guru kunjung atau internet teacher yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Selanjutnya adalah bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-temannya yang lain, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Layanan integrasi dibagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, kelas biasa. Di kelas biasa ini, ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas, bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada kelas ini, ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku, serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak reguler. Dan yang terakhir yaitu kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Yang terakhir adalah bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam ruang lingkup yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah tersebut dengan dilakukan modifikasi dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan bagi peserta didik. Untuk layanan pendidikan inklusif terdiri dari
Sekolah umum. Bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, tetapi guru memungkinkan melakukan perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam. Guru sangat memungkinkan memodifikasi dan mengadaptasi kurikulum ketika terdapat anak kesulitan beradaptasi dalam kegiatan belajar. Seringkali disebut dengan kurikulum akomodatif atau juga kurikulum yang fleksibel. Berkebutuhan khusus ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah gangguan autis, yang kedua adalah gangguan Asperger, yang ketiga adalah gangguan perilaku, dan yang terakhir adalah gangguan menetang. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau penulisan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.